Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi di channel Anggi Anggarini Learning Design. Hari ini kita akan membahas mengenai elemen bidang 3 dimensi. Jika di semester lalu kita sudah belajar tentang elemen bidang dalam 2 dimensi, kali ini kita akan membahas 3 dimensinya. Yuk kita simak sama-sama. Bidang dan bentuk yang bersifat 3 dimensi dinamakan gempal atau volume yang dapat diklasifikasi menjadi bentuk gempal padat dan bentuk gempal kosong. Bidang 3 dimensi ada yang bersifat nyata dan ada yang bersifat semu. Bidang yang bersifat nyata selain dapat dilihat juga dapat diraba dan dirasakan. Sementara yang bersifat semu hanya bisa dilihat saja. Bidang 3 dimensi semu dapat diwujudkan dengan bantuan warna, efek gelap terang, dan bayangan. Sama halnya dengan bidang 2 dimensi, bidang 3 dimensi juga memiliki beberapa jenis bidang, yaitu bidang rektilinear, bidang biomorfik, bidang objektif, dan bidang non-objektif. Bidang rektilinear atau geometri adalah bidang yang terukur secara matematis, meliputi bidang lurus dan bersudut. Bidang biomorfik adalah bidang yang terdapat di alam, bersifat organis, tidak terukur secara geometris atau matematis. Sementara bidang objektif adalah bidang yang berasal dari objek, bisa berupa alam atau benda, baik yang bersifat menyerupai maupun penyederhanaan dari objek nyata. Bidang non-objektif adalah bidang yang tidak ada di alam, bersifat abstrak, organis, dan imajinatif. Ada beberapa cara untuk menyusun komposisi bidang 3 dimensi yang secara teori masih sama dengan komposisi bidang 2 dimensi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Yang pertama, kita dapat melakukan repetisi dengan gradasi bidang. Seperti contoh berikut ini, di mana ada repetisi bidang yang bentuknya berubah secara perlahan. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan repetisi dengan gradasi arah, seperti contoh berikut. Kita juga dapat melakukan repetisi gradasi ukuran dari kecil ke besar dan sebaliknya. Nah, kalau lihat yang ini, tidak hanya gradasi ukuran saja yang ada, tapi juga ada gradasi yang lain. Kira-kira apa ya? Lalu, kita juga dapat melakukan gradasi warna. Kita bisa melakukan gradasi value atau juga bahkan melakukan gradasi hue. Terakhir, kita bisa membuat komposisi tematik. Di sini bukan repetisi yang diangkat, namun merupakan tema yang menghasilkan sebuah unity. Komposisi bidang 3 dimensi juga dapat dilihat pada arsitektur dan interior. Nah, itu tadi perkenalan tentang elemen bidang pada 3 dimensi yang ternyata bisa ditemukan pada lingkungan di sekitar kita. Semoga video hari ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.